Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut kami informasikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Dan ibadah sekolah Minggu setiap pukul 8.30 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu, bertumbuh, dan mendalami firman Tuhan, kami juga mengundang untuk hadir dalam ibadah Dopafis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi yang diadakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan kepada seluruh jemaat Eka untuk mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara mengikuti dan like Instagram @gbt.eka. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan beribadah, kami juga memohon kepada seluruh jemaat Eka yang membawa handphone untuk bisa mematikan atau memposisikan handphone pada mode silent. Demikian jadwal ibadah yang perlu kita ketahui. Sekian yang dapat kami informasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya lihat wajahnya berseri semua di sini. Untuk mungkin Bapak Ibu jemaat yang masih duduknya agak belakang bisa mengisi bangku-bangku yang masih kosong di depan biar kita semakin merapat. Oke. Nah, baik. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini kami berkumpul, membawa diri kami masing-masing. Kami mau menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lawat setiap hati kami Bapa. Kiranya Engkau sertai jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup.
sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. selalu baru Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau Yes. habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat saja menyembah Tuhan. naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu
besar setiamu di sepanjang, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur. Jemaat Tuhan percaya kasih Tuhan tetap setia sampai akhir hidup kita. Ada amin? Amin. Kita nyanyikan Bapa Engkau mengenalku. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Engkau tahu Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa Engkau mengenalku. Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya
mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. kuasa-Mu Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorai yang terpulang bagi Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap
Kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya. Anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Terbesar kasih-Nya, anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup. Sekali lagi kita angkat. Terbesar kasih-Nya, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. barang Siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Oh, terbesar kasih-Mu, ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkan. Sekali lagi, oleh darah-Nya, oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Jemaat saja, terbesar kasih-Nya, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Terbesar kasih-Nya, terbesar kasih-Nya, Dia beri
beroleh hidup kekal. Berikan sorak-sorai yang termulai bagi Tuhan kita. Baik, masih bangkit berdiri, kita masih mau menyiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan menjelang firman. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku itu? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekali lagi, siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah.
puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Saya undang hambanya yang bertugas. Sungguh kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan? Kami orang-orang yang seringkali mengecewakan hati-Mu. Kami orang-orang yang seringkali menyakiti hati-Mu. Kami orang-orang yang seringkali gagal dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan menjadikan kami biji mata-Mu. Benar Tuhan, kami katakan di hadapan-Mu bahwa begitu banyak berkat demi berkat yang telah Tuhan curahkan, yang telah Tuhan limpahkan, yang Tuhan telah karuniakan bagi setiap kami. Tapi seperti pujian yang telah kami naikkan Tuhan, biarlah itu semua berkat Tuhan hanya cukup sempat saja membuat kami terpesona dengan semua berkat Tuhan. Karena yang lebih penting daripada semua berkat Tuhan, kami terpesona dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Biarlah mata kami terus Tuhan memuji, menyembah Tuhan. Mata kami Tuhan melihat betapa Engkau mengistimewakan kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Dan kami terpesona kepada pribadi Tuhan itu. Lebih dari semua kebaikan-Mu, lebih dari semua berkat-Mu, kami ingin mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, berbicara di tengah-tengah kami. Roh Kudus urapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami yang merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Haleluya. Shalom. Shalom. Siapa yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, boleh angkat tangan. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang termeriah bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang menyertai hidup kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang sepakat katakan amin. Amin, haleluya. Dan secara khusus kalau hari ini begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari, ada event khusus di negara kita, pelantikan presiden dan wakil presiden. Kita terus berdoa supaya penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan turun atas bangsa kita. Shalom Tuhan turun atas bangsa kita. Dan biarlah pemerintahan yang ada ke depan boleh terus ada dipimpin oleh Tuhan. Yang mau setuju katakan amin. Amin, haleluya. Nah, dan saya juga mengucap syukur, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kesempatan pemberitaan firman Tuhan saat hari ini kepada saya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini saya beri judul penyertaan Tuhan atas keluarga kita. Penyertaan Tuhan atas keluarga kita. Boleh kita katakan sama-sama kalimat ini 1, 2, 3. Penyertaan Tuhan atas keluarga kita. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Kejadian 28 ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Kejadian 28 ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Dan jika Bapak Ibu Saudara-saudari sudah mendapatkannya, untuk menghormati firman Allah, saya undang boleh kita mari sekali lagi kita berdiri bersama-sama. Kita akan membaca sama-sama ayat 20 sampai dengan ayat 22 dan kita akan mengaminkannya bersama-sama juga. 1, 2, 3. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku.
Ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, berbicara penyertaan Tuhan atas keluarga kita ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya teringat begitu ya, pada waktu anak saya itu kecil masuk ke sekolah begitu. Pertama kali dia masuk sekolah, biasa di rumah bersama-sama dengan orang tuanya ya, dengan papa mamanya begitu ya. Wah, itu apalagi kan setelah pandemi itu ya, Covid, kita setiap 24 jam setiap hari itu udah ada di rumah. Nah, itu begitu sekolah pertama kali itu nangis-nangis, sulit banget begitu ya, sulit sekali. Mau pergi, waduh bagaimana gitu ya, ke sekolah tuh sulit sekali. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bahkan ketika terus gurunya tuh sudah merayu begitu ya, itu sulit sekali. Dan ternyata begitu ya, kalau ditanya kenapa, oh iya karena takut begitu ya, nggak dijemput oleh papa mama. Padahal kan selalu dijemput begitu ya. Dan itu terjadi bahkan sampai sekarang begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Sampai sekarang yang dipesan itu selalu apa? Setiap kali mau berangkat sekolah, nanti pokoknya pulang sekolah kepingin dijemput yang pertama ya, gitu ya. Kepingin dijemput yang pertama. Jadi kalau kami nanti jemput, kadang dihitung. Yang kali ini yang ketiga, yang dijemput urutan ketiga. Yang ini urutan kedua. Nanti kalau nomor pertama, wah yang ini urutan pertama begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa anak saya sampai seperti itu? Karena kepingin yang berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati indahnya yang namanya keluarga, menikmati yang indahnya namanya ada orang tuanya. Nah, dan saya percaya ketika kita berbicara penyertaan Tuhan atas keluarga kita, ini berbicara soal bagaimana kita selalu juga ingin disertai, bagaimana keluarga kita selalu ingin disertai, bagaimana kita rindu keluarga kita selalu disertai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita semua rindu keluarga kita selalu disertai Tuhan, amin. Nah, tetapi pertanyaannya, lalu mungkin kita mulai bergumul dan bertanya, tetapi bagaimana ketika aku jatuh di dalam dosa, bagaimana ketika aku gagal di dalam kehidupanku, bagaimana ketika aku mengecewakan hati Tuhan? Apakah lalu Tuhan meninggalkanku? Apakah lalu Tuhan pergi dan tidak menyertai aku? Apakah lalu pertolongannya meninggalkanku? Atau bahkan mungkin ketika di dalam keluarga kita terjadi masalah demi masalah, problem demi problem, pergumulan demi pergumulan yang kita rasa ini kok berat sekali harus dihadapi. Dan lalu kita mulai bertanya-tanya, bagaimana penyertaan Tuhan atas keluarga kami ini? Apakah Tuhan sungguh-sungguh masih menyertai keluarga kami ini? Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita akan belajar begitu ya. Apa yang dapat kita pelajari mengenai penyertaan Tuhan atas keluarga kita dari Kejadian 28 ayat yang ke-20 sampai dengan 22 ini. Nah, yang pertama yang ingin saya bagikan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara-saudari adalah pada dasarnya setiap keluarga memiliki masalah keluarganya masing-masing. Boleh katakan sama-sama masalah. 1, 2, 3. Masalah. Ya, pada dasarnya memang kenyataannya setiap kita satu demi satu, keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, kita memiliki masalah keluarga kita masing-masing. Pergumulannya boleh berbeda satu dengan yang lain, tetapi kita sama-sama sedang menghadapi masalah. Dan itu juga yang dialami oleh Yakub dalam Kejadian 28 ayat yang ke-21a ini kita bisa lihat sama-sama. Di situ Yakub berkata kepada Tuhan, berkomitmen di hadapan Tuhan, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Dia berkata, Tuhan kalau engkau mau menyertai dan menolong aku sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Nah, sebetulnya ada apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Yakub ini? Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian 27 ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Di situ dikatakan, maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, ya, Yakub mendekati ayahnya, dan ayahnya itu meraba si Yakub itu dan berkata, kalau suara sih suara Yakub, tapi kalau tangan ini tangannya Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Yakub ingin menipu ayahnya ya. Yakub memakai bulu di tangannya itu seperti Esau. Ishak hendak memberkati Esau sebetulnya. Ya, berkat kesulungan itu.
Dan ayat 24, tetapi yang namanya ayah dari Yakub ini, Ishak ini, masih bertanya lagi, benarkah engkau ini anakku? Ya sudah ragu sebetulnya, benarkah engkau ini anakku? Dan jawabnya, ya. Tegas begitu ya, dengan satu kata, ya. Tegas apa? Kebohongannya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat efek dampak dari dosa ini. Dia buat dosa itu. Ayahnya berkata, benarkah engkau benarkah engkau Esau? Dia menjawab, iya. Dan dosa itu merusak hubungan semua keluarga dari Yakub ini. Kita lihat ayat yang ke-28, ayat yang ke-20, Kejadian 28 ayat yang ke-21a ini yang kita baca tadi. Makanya dengan relasi dengan orang tuanya, dengan ayah ibunya, dia harus pergi, dia harus kabur, menyelamatkan dirinya supaya tidak dibunuh dengan Esau. Jadi hubungan Yakub dengan orang tuanya rusak, ya, dengan orang tuanya rusak. Dan kemudian kita tahu dalam perjalanan bagaimana dia bersusah payah ditipu oleh Laban, ya, untuk ingin Lea dan Rahel, ya, ingin mendapatkan Rahel, ditipu untuk Lea, bekerja lagi 7 tahun, ditipu lagi Rahel itu, ya, dan sampai kemudian soal ternak harus 6 tahun lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai 20 tahun dia mengalami pergumulan untuk membentuk keluarganya dia. Dan dalam Kejadian 32 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7a, di situ dikatakan, kemudian pulanglah para utusan dari Yakub itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Jadi dia sampai harus berkonflik dengan dirinya sendiri. Dan di ayat yang Kejadian 32 ayat yang ke-22 itu, ancaman dari Esau yang dia hadapi itu membuat dikatakan pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, ya, Lea dan Rahel, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Jadi di sini kita melihat karena satu dosa yang dia buat, rusak semua relasi keluarga yang ada dalam keluarganya ini. Ya, dengan orang tuanya, dengan ayah ibunya dia bermasalah, dia harus meninggalkan rumah ayah ibunya karena dia takut dibunuh oleh Esau. Membentuk keluarga pun dia mengalami masalah, ya, baik mengusahakan yang namanya Lea, kemudian Rahel, yang inginnya Rahel dapatnya Lea, lalu beranak pun dalam mempunyai anak Lea dan Rahel saling bertengkar, ya, lalu kemudian sampai sudah dia keluar dari rumah Laban pun ini permasalahan tidak berhenti itu, lalu sampai kepada dia Esau datang membawa 400 orang, dia takut itu mau membunuh dia, dia berkonflik, dia sangat takut, dia sesak hati, dia harus menyeberangkan yang namanya istrinya, anak-anaknya ke sungai Yabok, dia sampai harus sendirian di situ. Jadi kita lihat ternyata rusak semua hubungan dengan orang tua, dengan keluarga, ketika berkumpul istri dan anak-anaknya, sampai dengan kakaknya, dengan dirinya sendiri, semua hancur. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Roma 3 ayat yang ke-23, di situ dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di dalam Efesus 2 ayat yang pertama dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kita lihat di sini bahwa ternyata yang sudah berbuat dosa itu bukan saja Yakub sehingga dia mengalami konflik di dalam keluarga, mengalami masalah dalam keluarga, tetapi bahkan semua kita adalah orang-orang yang telah berbuat dosa, kita adalah orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah, dan dikatakan ketika kita berbuat dosa, ketika kita kehilangan kemuliaan Allah, itu keberadaan diri kita seperti orang yang sama kan sudah mati, kerohanian kita mati, hidup kita mati, yang gak bisa apa-apa, yang artinya dosa itu begitu kuat menjalar ke dalam seluruh tubuh kita. Apa yang kita pikirkan adalah dosa, yang kita ucapkan adalah dosa, yang kita simpan dalam hati kita adalah dosa, semua motif kita adalah dosa, dan akhirnya itu merusak yang namanya relasi dalam keluarga itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh selanjutnya minta tolong. Pada minggu ini, dalam hari-hari ini kita melihat bagaimana berita, ya,
dikabarkan bagaimana kesaksian ini ya, Pendeta Ronald Daniel yang anaknya bunuh diri ya, namanya Rafael David, lompat dari lantai 2 UK Petra, Universitas Kristen Petra. Ini mengejutkan saya begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Mengapa? Karena Bapak Pendeta Ronald Daniel ini adalah sekretaris dari di sinode tempat gereja kami bernaung begitu ya, sekretaris BPD di Surabaya. Dan pada waktu saya akan wawancara begitu ya untuk kependetaan, itu saya berjumpa dengan Bapak Pendeta Ronald Daniel ini. Dan kemudian sempat bercakap-cakap dan saya pun sampai terkaget. Wow, bisa terjadi. Dan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ronald Daniel ini adalah pada waktu kesaksiannya, dia berkata memang anak ini sudah mengalami depresi dari selama masa pandemi, sudah dibawa ke psikiater. Ya tetapi namanya proses begitu ya, kita tidak tahu, bahkan sampai malam sebelum esoknya ini dia anaknya bunuh diri, masih sempat mesbah keluarga. Tapi siapa yang sangka semua itu terjadi. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari dampak dari dosa itu. Kita tahu yang namanya depresi itu tidak ada pada masa sebelum dosa. Depresi muncul itu sebagai dampak akibat dari dosa. Dan bahkan semua kejadian bunuh diri pun dampak dari dosa. Adanya ketidakada harapan, ya keputusasaan. Dosa itu merusak semuanya. Dan bahkan Pendeta Ronald Daniel ini bahkan berkata, sampai kalau ada orang yang berkata, mana anak pendeta kok bunuh diri? Dia bilang, saya telan semuanya itu. Kenapa ya? Karena memang dia adalah anak saya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kemudian hamba Tuhan ya yang melayani di sini, juga ada di sinode tempat gereja kami bernaung itu, ya ternyata ini sudah ada dalam waktu yang dekat kita mendengar juga berikutnya adalah apa? Ada yang namanya Benny Laos begitu ya, Pak Benny Laos, calon gubernur Maluku Utara. Bagaimana dia naik speedboat dan terbakar begitu dan meninggal, dan dalam waktu sekejap itu yang namanya istrinya, anak-anaknya semua begitu kehilangan luar biasa. Dan ya menurut berita ada yang mensabotase kapal itu. Lihat ya, dampak dari dosa itu luar biasa, mensabotase kapal itu. Bahkan dampak dari dosa itulah yang membawa kematian. Karena sebelum zaman ada dosa, tidak ada kematian. Zaman Adam dan Hawa tidak pernah manusia dirancang untuk kematian. Bahkan sampai kematian pun itu semua adalah dampak dari dosa. Dan hamba Tuhan yang sama yang melayani di ibadah pemakaman pada waktu kedukaan Pendeta Ronald Daniel ini, hamba Tuhan yang sama yang juga melayani pada kedukaan Pak Benny Laos ini. Dan saya pikir, wah, sebagai hamba Tuhan yang menangani 2 kasus berat dalam waktu dekat, apa yang terjadi ya, apa yang dirasakannya, ini saya tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu saya tuliskan di sini, masalah keluarga itu di satu sisi memang bisa terjadi karena dampak dari dosa, dan memang dosa itu merusak semuanya sehingga dalam keluarga kita mengalami masalah demi masalah. Tetapi di sisi lain memang bisa juga terjadi karena kejadian-kejadian tak terduga yang Tuhan izinkan terjadi di luar kendali kita. Tetapi masalahnya ketika Tuhan mengizinkan itu pun, seringkali kita juga tetap merespon itu semua dalam keberdosaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu poin yang pertama yang kita pelajari mengenai penyertaan Tuhan atas keluarga kita adalah pada dasarnya setiap keluarga ini, setiap keluarga kita memiliki masalah keluarganya masing-masing. Sebab itu kita tidak perlu menghakimi satu dengan yang lain. Keluargaku lebih baik daripada keluarganya dia. Wah, keluarganya dia tuh kok bisa seperti itu, dan lalu kita menghakimi dan lain sebagainya. Enggak, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua sama-sama orang-orang yang berdosa. Dan kita sama-sama memiliki masalah keluarga kita masing-masing. Nah, tetapi mari kita lihat bagaimana lalu respons dari Tuhan. Ketika kita sudah dalam keadaan kekelaman yang seperti itu, dalam keadaan yang jatuh seperti itu, apa yang Tuhan kerjakan? Apa yang Tuhan anugerahkan? Apa yang Tuhan berikan?
Dan yang kedua yang bisa kita pelajari mengenai penyertaan Tuhan atas keluarga kita adalah pada dasarnya penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap nyata atas keluarga kita. Katakan sama-sama, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap nyata atas keluarga kita. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Nah, mari kita lihat yang Kejadian 28 ayat yang ke-20 ini. Ya, Kejadian 28 ayat yang ke-20 ini. Dikatakan di situ Yakub berkata kepada Tuhan, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa tiba-tiba Yakub bernasar kepada Tuhan, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku? Memangnya apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan Yakub? Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-13-nya, ini Kejadian 28 ayat yang ke-20, kita naik sedikit ke ayat yang ke-13. Di situ terlihat bagaimana tiba-tiba, secara tiba-tiba Tuhan berdiri di samping Yakub. Tidak ada yang menyuruh Tuhan, Yakub juga tidak memerintahkan kepada Tuhan, tetapi ini murni inisiatifnya Tuhan sendiri. Di tengah segala keberdosaan yang dilakukan oleh Yakub, hancurnya keluarganya Yakub, maka dia harus pergi, meninggalkan rumah ayahnya tanpa didampingi oleh orang tuanya sekalipun. Di tengah-tengah kebobrokan dosa yang seperti itu, Tuhan berinisiatif berdiri di samping Yakub dan menyampaikan firman-Nya. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan? Di ayat yang ke-15 ya, ayat 13-14 kita lihat ayat yang ke-15. Di situ dikatakan sesungguhnya, artinya memang benar, ini benar adanya ya. Sesungguhnya Tuhan berkata, aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini menunjukkan kesungguhan Tuhan, keseriusan Tuhan dalam menyertai. Inisiatifnya Tuhan, kehendaknya Tuhan, mau-maunya Tuhan. Bahkan dia berkata, aku menyertai, aku melindungi, aku membawa engkau kembali ke negeri ini, kembali ke rumah ayahnya. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang sudah kujanjikan itu semua kulakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan kemudian di ayat yang ke-16 dari Kejadian 28 ini, respons Yakub melihat janji yang Tuhan berikan itu, dia berkata, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata disinilah ya, ketika Yakub tidak mengetahui bahwa Tuhan ada di situ, sesungguhnya Tuhan sedang ada di situ. Dan saya ingin berkata kepada setiap kita, apapun permasalahan keluarga kita, apapun pergumulan keluarga kita, bahkan ketika kita tidak mengetahui bahwa Tuhan sedang ada menyertai keluarga kita, sesungguhnya Tuhan tetap menyertai dan melindungi keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah keluarga kita yang kita hadapi, betapa hancurnya keluarga kita sekalipun, dan kita mau berkata, Tuhan, aku tidak tahu bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, sesungguhnya Tuhan ada menyertai dan Tuhan akan selalu terus melindungi ke setiap keluarga kita. Amin. Amin. Dan inilah Betel ini, dia memberikan nama itu Betel, menjadi sebuah peringatan bagaimana ketika Yakub tidak tahu sekalipun Tuhan tetap menyertai. Ini perjalanan pertama ketika dia baru mau keluar dari rumah ayah ibunya. Kemudian dia akhirnya ke rumah Laban, kita tahu 20 tahun dia ada di rumah Laban. Dia lalu melalang buana dan dia membentuk keluarganya, ya, menikah sampai punya anak dan lain sebagainya. Dan sampai akhirnya kemudian dia bekerja, sampai akhirnya dia berpamitan dengan Laban. Di tengah perjalanannya itu, kita lihat Kejadian 32
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di situ dikatakan Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Ya, nah Mahanaim, dia melihat bahwa di situ ada malaikat-malaikat Allah. Inilah bala tentara Allah, inilah kemah dari malaikat-malaikat Allah. Sehingga dia menamakan tempat itu Mahanaim. Ini mengkonfirmasi sekali lagi, sungguh Tuhan menyertai dan melindungi dia. 20 tahun yang lalu dia memberikan nama Betel sebagai batu peringatan. Tuhan menyertai dan melindungi dia. Sekarang dia memberikan nama Mahanaim sebagai batu peringatan bahwa sungguh Tuhan menyertai dan melindungi dia. Dan kemudian dalam perjalanan setelah itu dia harus menghadapi sebuah kenyataan bahwa dia menghadapi Esau yang mau membunuh dia, yang dia pikir itu bahwa pasukan 400 habis aku. Dalam semua ketakutan dan kesesakan hatinya itu, Kejadian 32 ayat 30, sekali lagi Tuhan menyatakan dirinya. Di situ dikatakan Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi di tengah perjalanan ada Mahanaim, penyertaan Tuhan. Di akhir perjalanannya dia pun ketika dia harus menghadapi Esau, di dalam ketakutan karena dosa yang diakibatkan karena dosa itu, dia konflik dengan kakaknya itu, Tuhan menyertai dan dia mengkonfirmasi, memberi batu peringatan dengan nama Peniel. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat bahwa jadi yang namanya Betel, Mahanaim, Peniel menjadi batu peringatan bahwa sungguh Tuhan itu memang benar-benar menyertai dan melindungi setiap keluarga Yakub dan bahkan juga setiap keluarga kita. Setuju, katakan amin. Tetapi bahkan yang menjadi ucapan syukur kita, ya kalau mungkin orang-orang Israel keturunan dari Yakub melihat kisah ini, mereka mengingat ada Betel, mereka mengingat ada yang namanya Mahanaim, mereka mengingat ada yang namanya Peniel, mereka sungguh diteguhkan. Tuhan menyertai dan memelihara keluarga besar Israel ini. Dan bagi kita pun menjadi teguh, tetapi kita bersyukur karena bagi kita umat perjanjian baru, jaminan penyertaan Tuhan bukan saja soal Betel, bukan saja soal Mahanaim, bukan saja soal Peniel, tetapi juga soal Immanuel. Amin. Kejadian 1 ayat yang ke-23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang setuju, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Allah selalu menyertai kita dan Immanuel inilah jaminannya. Bahkan kemudian dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-37 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus ketika kita sudah menangkap Immanuel itu? Ya, siapa yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kita mungkin mau mengalami penindasan, kita mungkin boleh mengalami kesesakan, kita mungkin boleh mengalami penganiayaan, adanya tantangan kelaparan, tantangan ketelanjangan, tantangan bahaya, tantangan pedang maut sekalipun. Semuanya tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang bersyukur kepada Tuhan, boleh sekali lagi sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan di ayat yang ke-37 di situ dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, bukan hanya karena kekuatan kita, tetapi karena Dia yang telah mengasihi kita. Kasih tahu kanan kirinya, katakan, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, nah foto berikut ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ini menjadi sebuah kesaksian begitu ya bagi saya pribadi, pengalaman. Saya bagaimana teringat ya, pada waktu itu ada musim di mana di hidup saya itu saya studi yang namanya di Surabaya ya. Saya ambil studi di Surabaya dan kemudian ternyata dalam perjalanan
opa saya harus meninggal, dan kemudian oma saya mengalami patah tulang, dan sampai kemudian akhirnya saya diberi kabar oleh pada waktu calon istri saya begitu waktu itu Mas Yani, ayahnya terkena kanker stadium akhir begitu. Sehingga kemudian harus membuat saya berpikir, saya harus meninggalkan yang namanya sekolah teologi ini, saya hentikan dulu, saya harus bekerja. Mengapa ya? Karena butuh uang untuk menikah. Sehingga perjalanan itu sekolah teologi yang sudah saya tempuh terhenti, saya harus banting setir ke dunia pekerjaan untuk mempunyai dana keuangan untuk saya studi. Dan ketika saya sudah saya menikah, dan ketika saya sudah menikah itu Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi adalah saya harus melanjutkan studi. Saya pikir yang sudahlah, yang di Surabaya mungkin susah, nggak selesai begitu ya. Karena yang di Malang ini istri saya juga studi di Malang, di sekolah teologi di Malang. Saya sudahlah, saya ambil yang di Malang supaya sama-sama di Malang begitu ya. Dan saya pikir sudahlah, nggak selesai. Dan pada waktu yang sama, karena istri saya juga lagi studi di Malang, dia juga harus menyelesaikan yang namanya tesisnya dia. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada waktu itu satu semester berjalan pada waktu saya studi di Malang. Dosen-dosen yang ada di STT yang di Malang, sekolah teologi yang di Malang ini, beberapa itu ada yang ngasih tahu saya, selesaikanlah yang di Surabaya. Dan sampai bagian akademiknya manggil saya begitu ya, kasih surat izin, kamu boleh studi di sini, selesaikan juga yang di Surabaya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari bisa bayangkan. Dan pada waktu satu semester pertama itu, dan pada waktu itulah saya juga mempunyai anak saya yang pertama. Jadi saya harus menyelesaikan tesis dari studi saya yang di Surabaya, saya sambil juga harus melanjutkan studi yang ada di STT di Malang. Saya kemudian juga pada saatnya sama istri saya pun harus menyelesaikan tesisnya juga di studi yang dia di Malang ini. Sampai kemudian saatnya bersamaan saya juga baru pertama kali punya anak. Dan itu musim kehidupan keluarga berubah begitu luar biasa. Sampai akhirnya saya ingat ada salah seorang hamba Tuhan tuh yang berkata, kamu enggak dibantu sama suster apa? Enggak ada. Pembantu rumah tangga juga enggak ada. Semua dikerjakan sendiri. Orang tuamu juga enggak serumah begitu ya. Kita beda rumah. Kita kerjakan semua sendiri. Dan kemudian dia berkata, kalau kamu bisa menyelesaikan semuanya ini, saya acungi jempol kamu. Luar biasa kalau kamu bisa menyelesaikan semuanya ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, puji Tuhan begitu ya. Dalam waktu satu semester pertama itu, ketika saya diizinkan menyelesaikan studi di Surabaya, tesisnya boleh selesai. Dan kemudian dalam perjalanan tesis istri saya boleh selesai. Dan kemudian dalam perjalanan lagi bukan hanya anak pertama, sampai ada muncul anak yang kedua. Ya, ini yang di berarti sebelah sini ya, sebelah kanan ini waktu wisuda yang pertama begitu ya, di STT yang ada di Surabaya boleh diselesaikan. Sampai akhirnya tahun ini saya bisa menyelesaikan juga studi saya yang kedua yang di Malang. Ini foto yang sebelah kiri ini ya. Ini foto studi yang di Malang diselesaikan semua. Dan kalau semuanya itu boleh dilewati, saya sungguh berkata, itu semua hanya karena penyertaan Tuhan. Itu semua hanya karena pertolongan Tuhan. Dengan kekuatan sendiri tidak akan mungkin, hanya penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang memungkinkan semuanya terjadi. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu apapun permasalahan keluarga kita, pergumulan keluarga kita, memang dosa boleh menghancurkan semuanya. Efek dosa, dampak dosa begitu luar biasa. Tetapi ingat, di atas segala dosa yang ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi setiap kita, Dia selalu menyertai kita dan memberikan pertolongannya bagi kita. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Nah, sebab itu saya mau katakan di sini, jaminan penyertaan dan perlindungan Tuhan atas keluarga kita. Bukan saja Betel, bukan saja Mahanaim, bukan saja Peniel, tetapi Immanuel. Setuju, katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu mari apapun pergumulan keluarga kita, tetap percaya ya, meskipun ada dampak dosa yang harus kita alami, yang harus kita menjadi bagian dalam hidup kita, yang ya inilah ya, bukan hanya kita saja yang rusak oleh dosa, dunia sudah rusak oleh dosa.
Orang-orang di sekitar kita rusak oleh dosa. Semua kita ini, dunia ini rusak oleh dosa. Tetapi mari tetap kita ingat, jaminan penyertaan Tuhan tetap selalu ada, melampaui semua dosa yang ada, yang merusak keluarga kita. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Jaminannya bukan hanya Betel, bukan hanya Manaim, bukan hanya Peniel, tetapi bahkan Immanuel. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini yang kedua yang bisa kita pelajari ya. Jadi pada dasarnya penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap nyata atas keluarga kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari mengenai penyertaan Tuhan atas keluarga kita ini adalah pada dasarnya sudah layak dan sepantasnya kita sekeluarga beribadah dan melayani Tuhan. Katakan sama-sama, beribadah, melayani. Sudah sepantas dan layak, sudah pantas dan selayaknya untuk kita semua beribadah dan melayani Tuhan. Sepakat, katakan amin. Amin. Nah, mengapa? Ya, kita lihat Kejadian 28 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 22 yang sudah kita baca tadi. Dikatakan tadi Yakub berdoa kepada Tuhan, ya, dia membuat nazar kalau Tuhan menyertai dan melindungi aku sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Dikatakan maka Tuhan akan menjadi Allahku. Maka Yahweh itu akan menjadi Allahnya Yakub. Dan bukan hanya menjadi Allahnya, tetapi ada komitmen-komitmen yang selanjutnya dia kerjakan. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Lihat ya, tiba-tiba Tuhan berdiri di samping Yakub, tidak ada yang menyuruh Tuhan. Itu semua inisiatif Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menjanjikan penyertaan dan pertolongannya secara luar biasa. Tidak ada yang menyuruh Tuhan. Itu semua inisiatifnya Tuhan. Dan sekarang, ya ketika tiba-tiba Yakub berkomitmen, Tuhan, Yahweh akan jadi Allahku, dan akan kudirikan tugu ini menjadi rumah Allah, bahkan akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Tidak ada yang nyuruh Yakub. Itu semua inisiatifnya Yakub. Untuk dia mau, sudah layak dan sepantasnya beribadah dan melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat ya, ini komitmen yang dia buat di awal perjalanan ketika dia mau keluar dari rumah ayah ibunya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah 20 tahun dari rumah Laban, kita kalau lihat teksnya ya, dari dalam Kejadian 29, 30, 31, dia selalu berkata kalau menyebut Tuhan tuh, oh itu Allahnya Abraham, itu Allahnya Ishak gitu ya. Dia nggak pernah itu menyebut Allahnya dirinya sendiri. Sampai di Kejadian 32 ayat yang ke-9, ketika dia tahu namanya Esau mendatangi dia dengan 400 orang, dia sangat takut dan sangat sesak hati. Disinilah dia berkata, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Inilah kali pertama dia memanggil nama Yahweh itu. Tuhan semesta alam itu, Yahweh itu. Dia bukan hanya berkata, ya Allah nenekku Abraham, ya Allah ayahku Ishak. Tetapi setelah 20 tahun perjalanan dan dia sekarang menghadapi ancaman yang luar biasa karena dampak dari dosa itu. Inilah kali pertama dia menyebut nama Tuhan dalam hidupnya ini. Dan dalam Kejadian 33 ayat yang ke-20 kita melihat, ya setelah dia berjumpa dengan Esau, ternyata Esau memeluk dia, mencium dia, dan tidak ada yang namanya pembunuhan terjadi sampai dia selamat, akhirnya boleh kembali ke rumah ayah ibunya. Dia di situ dikatakan di ayat Kejadian 33 ayat 20, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Ya, Yakub pada waktu di Peniel namanya dikatakan oleh Tuhan, namamu bukan lagi Yakub, namamu adalah Israel. Dan di sini dia berkata Allah Israel ialah Allah. Jadi di sini dia sudah mengatakan ini loh Allahku. Ya Allahnya si Yakub itu, Yahweh itu sudah menjadi Allahnya dia, dan itulah Allah yang sejati. Ya, akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat yang luar biasa. Bahkan bukan hanya yang namanya Abraham, Ishak, semua beribadah, melayani, menyembah Yahweh.
tetapi bahkan sampai ke Yakub, sampai ke keturunan-keturunannya, sampai ke Musa, sampai ke selanjutnya. Coba kita lihat Ulangan 30 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20 ini sampai generasi yang selanjutnya dari umat Israel. Karena terus itu sudah beranak cucu sedemikian banyak sekali sampai menjadi sebuah bangsa. Dan di situ dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu lagi. Jadi ini saja sudah Musa berbicara kepada keturunan yang selanjutnya begitu ya, dari Israel. Tapi ini dikasih tahu kepada keturunanmu selanjutnya lagi ya, dari Abraham, Ishak, Yakub ya, sampai ke anak-anaknya, sampai ke generasi berikutnya, dan terus dilanjutkan. Ayo lanjutkan ke anak-anakmu berikutnya lagi, supaya engkau memilih hidup, bukan milih kematian. Nah, bagaimana caranya? Ayat yang ke-20 dalam Ulangan ini dikatakan dengan cara apa? Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan berpaut kepada Tuhan Allahmu. Benar-benar sudah menyatu dengan Tuhan Allah ya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi lihat ya, ini terus dilanjutkan. Beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, bukan hanya kepada Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang mereka, sampai kepada mereka, sampai kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Ayo semuanya beribadah kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah mereka lalu benar-benar murni terus beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan? Ternyata tidak. Kita melihat firman Tuhan bagaimana bangsa Israel sekali lagi ya, karena dampak dosa seringkali mereka terus jatuh, seringkali mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala, seringkali mereka kemudian menduakan Tuhan, menduakan Yahweh, ya banyak jatuh bangun yang terus mereka alami. Tetapi sekali lagi Tuhan juga tetap menunjukkan penyertaannya dan pertolongannya sampai kepada Matius 1 ayat yang pertama ya, Matius 1 ayat 1 di situ dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Penyertaan dan pertolongan Tuhan atas bangsa Israel terus dipelihara oleh Tuhan. Dia turun-temurun dari generasi ke generasi, jatuh bangun, dosa merusak semuanya. Penyertaan dan perlindungan Tuhan terus Tuhan limpahkan sampai muncul Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bapak Ibu saudara-saudari, dan bagi kita kita bersyukur karena bukti penyertaan dan pertolongan Tuhan melampaui segala dosa begitu nyata. Karena tanpa Yesus kita semua tidak akan pernah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Setuju? Katakan amin. Hanya karena munculnya Tuhan Yesus, lahir Dia, Tuhan menjadi manusia. Ya, karena ada penyertaan dan pertolongan Tuhan ini yang melampaui segala dosa yang sudah merusak keluarga ini. Tapi penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan terus melimpah sampai muncul Yesus Kristus, Tuhan yang jadi manusia, mengambil rupa seorang manusia. Disitulah kita peroleh yang namanya penebusan. Disitulah kita peroleh yang namanya kita dikeluarkan dari pasar dosa. Disitulah kita mengerti bahwa harga pelunasan dari pasar dosa untuk membeli kita itu adalah darah Kristus sendiri. Dia yang menggantikan kita sehingga kita bisa diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita boleh memanggil Allah itu Bapa kita. Kita memperoleh jaminan warisan kerajaan surga. Roh Kudus di dalam kita, dimeteraikan dalam kita, menjadi jaminan untuk kita memperoleh semua keselamatan, berkat surga yang Tuhan limpahkan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari, semuanya ini boleh terjadi hanya satu, karena ada bukti penyertaan dan pertolongan Tuhan yang melampaui segala dosa yang telah merusak keluarga Yakub, Ishak itu. Bahkan keluarga demi keluarga turun-temurun bangsa Israel
boleh mengalami berbagai macam kerusakan karena dosa, tapi penyertaan dan pertolongan Tuhan melampaui semuanya, bahkan menjadi keselamatan bagi kita semua. Yang bersyukur kepada Tuhan, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Sebab itu dalam Efesus 4 ayat yang ke-12 di situ dikatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ternyata untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, tidak berhenti itu sampai pada Abraham, Ishak, Yakub, generasi selanjutnya, dan sampai generasi selanjutnya, dan sampai keturunan-keturunan selanjutnya. Tetapi bahkan sampai setiap kita yang karena Kristus kita dicangkokkan, kita menjadi anggota tubuh Kristus ini. Pesan yang sama terus itu bergulir sampai kepada kita saat ini. Ayo, kita tahu kita punya Tuhan yang terus menyertai dan menolong keluarga-keluarga kita. Sebab itu sudah layak dan sepantasnya kita mari menjadi orang-orang kudus, menjadi orang-orang ketebusan Tuhan yang dipersiapkan bagi pekerjaan pelayanan untuk kita mau sama-sama membangun tubuh Kristus. Adanya rasul, nabi, ya para penginjil, gembala, guru, semuanya bukan diperuntukkan untuk meninabubukan kita sebagai tubuh Kristus ini. Tapi semuanya justru diperuntukkan untuk memperlengkapi kita bagi pekerjaan pelayanan, untuk kita sama-sama membangun tubuh Kristus. Nah, ini kabar berikut ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah STT di mana tempat saya studi di Malang, ya. Itu apa yang menarik? Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari lihat, ini STT bagusnya luar biasa, begitu ya. Mewahnya luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Luar biasa. Tetapi satu poin yang menarik, ya salah satu poin yang menarik yang saya temukan adalah apa? Ketika saya studi, selalu yang terus-menerus ditekankan itu berkata apa? Ini tempat ada karena Tuhan yang sudah menolong. Ini tempat ada karena ada orang-orang yang mau menyumbang secara rutin, ya, untuk terus memelihara keberlangsungan. Bahkan dikatakan pada waktu itu ketika kampus ini dibangun, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, itu sebetulnya kampusnya mau mengisi dengan sofa-sofa, dengan meja-meja buatan mereka sendiri, begitu ya. Tapi yang nyumbang ngomong gak mau, nanti malah merusak interior kampusnya. Jadi dia sumbang itu semua, ya. Baik itu mau kursinya, sofanya, mau mejanya, semua disumbang. Dan selalu ditekankan apa? Sebagai ucapan syukur kita untuk berkat Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih kita kepada orang-orang yang sudah membangun STT ini, memberikan banyak sekali bantuan dana untuk STT ini. Sudah layak dan sepantasnya kita menjaga kebersihan, ya, kita tidak merusak fasilitas, kita sama-sama menjaga keutuhan kebersihan kampus ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, bukankah ini sesuatu yang baik begitu ya, bisa kita terima? Kalau Tuhan sudah menyertai dan menolong kita melampaui semua dosa yang ada atas keluarga kita, bukankah sudah layak dan sepantasnya untuk kita melayani Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan? Pujian tadi yang terakhir yang dinyanyikan itu menarik ya. Hamba Tuhan yang menciptakan lagu itu pernah ditanyai, kenapa kok liriknya harus berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Kenapa kok nggak ditulisnya berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona? Mengapa begitu ya? Hamba Tuhan ini menjawab, mengapa saya tulis sempat? Supaya orang ketika nyanyi lagu itu diingatkan, berkat Tuhan boleh luar biasa, tapi itu cukup sempat saja membuat kita terpesona. Kenapa? Supaya mata kita nggak terus terpukau sama berkat-berkatnya saja, tapi kepada pribadi Tuhannya itu sendiri. Artinya kalau kita terus diberkati, disertai, dilindungi Tuhan, ya biarlah itu sempat membuat kita terpesona. Ya, semua yang dilakukan, tapi lebih dari semua yang dia lakukan, mari kita fokuskan, arahkan penyembahan kita, ibadah kita, pelayanan kita hanya kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Amin. Sebab itu saya tulis Bapak Ibu Saudara-saudari di sini, seberapapun besarnya masalah dalam keluarga kita yang diakibatkan oleh dosa,
bagi kita yang in Christ, bagi kita yang ada dalam Kristus, kita melihat bahwa Kristus yang menebus kita, Kristus yang menggantikan kita, Dia juga yang menjamin penyertaannya atas keluarga kita. Immanuel adanya. Sebab itu sudah layak dan sepantasnya kita sekeluarga beribadah dan melayani Tuhan. Sudah layak dan sepantasnya kita ajak keluarga kita untuk beribadah dan melayani Tuhan. Yang mau kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Sebab itu bagi kita yang sudah berkeluarga, mari kita ajak. Ya baik itu mau pasangan hidup kita, mau itu anak-anak kita, mau itu cucu kita. Ya untuk beribadah melayani Tuhan. Bahkan mungkin kita berkata, oh saya masih jomblo. Ya kalau gitu lihat orang tuanya, ya lihat saudara-saudaranya. Bahkan persiapkanlah pernikahan kita, supaya ketika kita menikah, bahkan ketika kita punya anak cucu, semuanya pun diarahkan untuk kita beribadah dan melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Ya itulah poin yang ketiga yang saya sampaikan, yang bisa kita pelajari, yaitu pada dasarnya sudah layak dan sepantasnya kita sekeluarga beribadah dan melayani Tuhan. Saya undang pemusik-pemuji boleh maju. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah firman Tuhan yang boleh kita pelajari saat pada pagi hari ini. Penyertaan Tuhan atas keluarga kita. Ya, penyertaan Tuhan atas keluarga kita. Pada dasarnya setiap keluarga memang memiliki masalah keluarganya masing-masing. Dampak dosa begitu luar biasa dan hebat merusak keluarga kita. Tetapi yang kedua, pada dasarnya penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap nyata atas keluarga kita. Tetap nyata atas keluarga kita, dan itu sudah terbukti. Ya, yang Tuhan kerjakan atas bangsa Israel, atas keluarga Israel sampai muncul Yesus Kristus. Yesus Kristus juga yang menjamin penyertaannya bagi kita. Dan bahkan pada dasarnya ketika kita melihat penyertaan dan perlindungan Tuhan, itu sudah layak dan sepantasnya kita sekeluarga beribadah dan melayani Tuhan. Boleh enggak pada saat ini kita mau sama-sama nyanyikan di hadapan Tuhan bersama keluargaku. Aku mau melayani Tuhan. Mungkin kita ingat ada pasangan hidup kita. Mungkin kita ingat ada anak-anak kita. Mungkin kita ingat ada cucu-cucu kita. Mungkin kita ingat ada orang tua kita. Mungkin kita ingat ada saudara-saudara kita. Mungkin kita ingat ada calon kita, pacar kita. Ataupun bahkan yang masih belum mempunyai pasangan. Mari buat komitmen di hadapan Tuhan. Kalau kita punya pasangan dan saat Tuhan menganugerahkan bahkan juga anak cucu dalam pernikahan kita, maukah kita mau mengarahkan semuanya untuk mari kita sama-sama bergandengan tangan menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Sebab sungguh penyertaan dan perlindungan Tuhan melebihi atas semua dosa kita. Perlindungan penyertaan Tuhan nyata dan terlalu besar mengatasi semua dampak dosa dalam keluarga kita. Mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, bersama keluarga kami Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya undang kita sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Saya kembalikan mimbar. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkaulah segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan, bagi kami Engkau segalanya. Benar Tuhan, inilah pengakuan iman kami. Bagi kami, Engkau adalah segala-galanya. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan kuat dalam menghadapi berbagai masalah dan pencobaan dalam hidup kami, maupun dalam keluarga kami. Kami sadar siapakah diri kami. Kami sadar kami semua adalah orang-orang yang berdosa, yang memerlukan pertolongan Tuhan. Sama seperti Yakub Tuhan, kami kadang-kadang Tuhan menjauh dari Tuhan. Kami melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Engkau yang berinisiatif untuk mengangkat kami, untuk membawa kami pulang ke rumah-Mu Tuhan, pada jalan-jalan-Mu yang benar. Ampuni segala dosa kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya tidak ada satupun di antara kami yang terhilang. Dan kumpulkan kami di dalam keluarga Allah, sehingga kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami boleh saling menopang, dan kami boleh berjalan pada jalan Tuhan. Mungkin ada di antara keluarga, anggota keluarga kami yang saat ini sedang terhilang. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Kembalikan mereka pada jalan-Mu Tuhan, supaya tidak ada satu pun dari anggota keluarga kami yang Tuhan sudah bentuk terhilang dari Tuhan. Biarlah mereka juga boleh kembali pada kawanan domba Allah. Di dalam keluarga Allah, mereka boleh bertumbuh bersama-sama, supaya mereka boleh diselamatkan pada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami sekali lagi, supaya kami boleh terus mengingat akan kasih Kristus dan boleh berjalan bergandeng tangan di dalam kasih Tuhan, sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu
supaya dia boleh semakin dipakai oleh Tuhan, baik dalam pelayanan yang gereja yang dia gembalakan, maupun di tempat lain. Tuhan, Engkau terus memakai hidupnya yang masih muda bersama dengan keluarganya untuk boleh memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan maupun yang mengikuti secara online. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita siapkan persembahan kita. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Saya undang jemaat yang sudah memberikan persembahan untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Oleh darah-Nya ku dibebaskan untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Beroleh hidup kekal. Beroleh hidup kekal dan beroleh hidup kekal.
Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur untuk janji dan penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Apapun terjadi dalam kehidupan kami, apapun terjadi dalam keluarga kami, tapi Engkau senantiasa memperhatikan setiap kami. Engkau menuntun kami, Engkau membimbing kami. Itu sebab Tuhan, saat ini kami datang bersama-sama, kami membawa diri kami. Oh Tuhan, sudah sepantasnya kami melayani Engkau, sudah sepantasnya kami memberikan diri kami. Itu sebab kami membawa persembahan kami. Terimalah Tuhan, menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu, yang meninggikan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami teringat saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi lemah tubuhnya, baik mereka yang berbaring di rumahnya. Kami menyerahkan Ibu Susi, kami menyerahkan untuk Bapak Yatno, kami menyerahkan Bapak Jimmy Budiman, kami menyerahkan juga Tuhan untuk Ibu Ati, kami juga menyerahkan untuk saudara kami Esther. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Jamah kehidupan mereka sehingga mereka dapat kekuatan dan kesembuhan daripada-Mu. Kami juga mendoakan untuk pemulihan kesehatan dari Tante Giok, untuk Ibu Liu, untuk anak Okta, untuk anak Julita. Kami juga menyerahkan untuk Pak Hartono dalam perjalanan ke Jakarta. Tuhan, tolong sertai dan berikan kekuatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Baik saudara kami yang saat ini tidak sempat bersama-sama dengan kami karena tugas tanggung jawab pelayanan. Oh Tuhan, berkati mereka juga sehingga mereka dapat kekuatan daripada-Mu. Kami juga menyerahkan saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, maupun mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, dengan usaha-usaha yang sedang dirintis. Mari Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Tuhan. Berkati akan hamba-Mu, oh Tuhan, Bapak Isai, Tuhan tolong berikan kekuatan. Demikian juga untuk saudara kami yang lain yang sudah melayani Tuhan. Berkat-Mu nyata atas kehidupan kami semua. Saudaraku sekalian, marilah arahkan hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, kemurahan dan kecintaan Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjalankannya dalam hidup ini.
Puji Tuhan, silakan duduk kembali.